Welcome Ko Yeshua Abraham. Halo Welcome. guys. Jadi ini Halo. kondisinya saya lagi di backstage. Jadi kemungkinan bakalan berisik dan kemungkinan aku nggak bisa terlalu lama sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Aku pasti bisa tetap membagikan yang Roh Kudus mau bagikan dan pasti akan tetap memberkati kalian. Amin. 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 Suaranya Luar jelas nggak? biasa. Suaranya Jelas banget jelas. kok. Aman. Iya. Alright. Jelas. Oke. Mari kita mulai. Oke, teman-teman di sini udah nggak sabar banget mau diberkati oleh Ko Yeshua Abraham nih, secara khusus dengan tema kayak aman dalam lindungan Tuhan. Banyak banget pertanyaan yang muncul kayak kita juga penasaran kayak aman dalam lindungan Tuhan tuh yang kayak gimana. Dan kita mau denger dulu nih ya, Feli ya, kayak Ko Yeshua itu kan dikenal sebagai worshipper yang luar biasa, yang deep, punya hubungan yang intim sama Tuhan dan itu bisa dirasain oleh banyak orang. Nah, dengan keintiman itu, apakah menjamin kayak hidupnya tuh selalu aman, ataukah Ko Yeshua itu pernah mengalami masa-masa berat juga kayak merasa terpuruk sampai merasa, aduh, ini perlu dikuatkan dalam permasalahan itu gitu kok. Sampai mungkin pernah di masa-masa kayak, aduh Tuhan tuh kok jahat atau apa? Mungkin nggak, pernah nggak kok mengalami hal yang semacam itu? Dan gimana cara menguatkan dirinya? Mungkin itu bisa jadi pembukaan yang disampaikan gitu. Oke. Sebelumnya thank you ya Bro Andreas sudah invite, bisa sharing-sharing, dan maaf juga kalau back sound-nya ini berisik banget gitu, karena lagi cek sound, aku lagi ada di Malang, besok ada manggung sama Eklat. Tapi kalau dibilang pernah nggak? Pernah banget ngalamin itu ya, karena kita sebagai manusia, bukan cuma aku doang yang pernah ngalamin, Yesus juga pernah ngalamin. Kalau teman-teman baca tentang gimana Yesus itu setelah dibaptis malah dibawa sama Roh Kudus ke dalam padang gurun, ke tengah padang gurun. Padahal di situ baru aja sebelum dibawa ke padang gurun tuh Roh Kudus baru aja bilang bahwa kamu adalah anak yang aku kasihi. Tapi tiba-tiba dibawa sama Roh ke padang gurun itu kayak, loh, katanya Tuhan sayang. Kok Tuhan bawa Yesus ke padang gurun? Dicobai lagi sama iblis gitu. Jadi memang ternyata penyertaan Tuhan itu bukan berarti kita lepas dari tekanan. Tapi justru kita jadi kuat walaupun kita ada di dalam tekanan. Karena ada Tuhan. Dan itu yang aku alami. Pernah nggak kayak soal pernah banget. Dulu aku sempat jadi orang yang banding-bandingin diri karena aku merasa kok kayak berkatnya Tuhan lebih banyak buat orang lain daripada buat aku. Nah, tapi ketika akhirnya aku sadar bahwa aku dikasihi dan bukti Tuhan mengasihi aku bukan hanya sekedar menjawab doa-doaku, tapi bukti Tuhan mengasihi aku adalah tentang Dia menyertai aku baik di dalam kesusahan maupun di dalam kesenangan. Itu jadi sesuatu yang menguatkan. Betul. Thank you kok. Luar biasa banget ya, Feli ya. Luar biasa banget. Menunjukkan bahwa kalau ngomongin aman dalam Tuhan nggak berarti itu bebas dari masalah gitu ya kok ya. Tapi justru kita bisa benar-benar kuat dan dikuatkan. Dan bahkan Tuhan Yesus tuh pernah mengalami cobaan itu ya di padang gurun. Dan pastinya nggak kebetulan ya Feli ya. Kayak kita kemarin di minggu lalu belajar tentang perspektif pemenang dan itu gambarannya adalah padang gurun gitu. Nah, ini buat teman-teman bener nih, ada KSI Ponsel chat buat teman-teman yang mau nanya seputar aman dalam lindungan Tuhan dan kuat menghadapi masalah, boleh banget langsung di-share. Feli, kamu mau nanya pertanyaan yang lanjutannya nggak nih Feli? Boleh banget dong. Iya, jadi kira-kira nih Kak, tadi kan kayak Kakak ada sebut-sebut nih kayak dalam lindungan Tuhan itu kan sebenarnya buat kita dapat buat bertahannya nih. Tapi banyak juga nih kok kayak yang bilang atau bertanya-tanya gitu, kenapa sih aku harus merasa aman dalam lindungan Tuhan ketika ada tuh temen aku tuh kayak dia tuh kayaknya gak ikut Tuhan, bahkan jahat banget kayaknya hidupnya tuh ya, curang segala macem, tapi kayaknya kok dia gak dapat masalah seberat yang aku dapetin sih gitu. Jadi kenapa aku harus merasa aman dalam lindungan Tuhan? Itu kira-kira gimana tuh nanggepinnya? Oke. Aman dalam lindungan Tuhan itu kan berarti ada penyertaan Tuhan ya. Aku selalu percaya sih, lebih baik aku sukses tanpa Tuhan daripada aku sukses tapi ternyata Tuhan nggak menyertai aku. Karena kalau tolak ukurnya penyertaan Tuhan hanyalah kesuksesan atau hidup tanpa masalah, berarti bisa dibilang kehadiran Yesus selama di dunia nggak jadi teladan buat kita. Karena sesungguhnya waktu Yesus lagi jadi manusia, hidupnya dia penuh dengan pergumulan dan tantangan loh. Jadi seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita look up-nya bukan kepada orang yang hidupnya baik-baik saja, tapi kita look up kepada Yesus.
Kita lihat Yesus selama dia di dunia, gimana sih? Dia dikhianati sama murid-muridnya, ya kan? Dia ditolak di kampung halamannya. Bukan cuma itu doang, dia bahkan disangkal oleh Petrus loh, orang yang sangat dia kasihi. Kalau dibilang kita cuma ngeliat enak-enaknya doang, itu justru kurang Kristen ya. Karena kan Kristen itu kan berarti pengikut-pengikut Kristus. Seharusnya kita mengikuti teladannya Kristus. Bukan yang ngelihat kanan kiri kita yang hidupnya lebih nyaman. Tapi kita lihat gimana, Yesus bisa tetap bertahan melakukan kehendak Bapa sekalipun hidupnya nggak enak. Sekalipun hidupnya itu jatuh bangun di dalam di dalam kekecewaan akan murid-muridnya gitu. Tapi Yesus tetap berjalan sama Bapa. Nah, kita harus lihat ke sana arahnya. Jangan bandingin diri sama orang lain. Karena aku percaya juga gini, permasalahan yang Tuhan kasih untuk setiap kita yang ada di dalam Tuhan, itu justru membentuk kita semakin serupa dengan Yesus. Gitu. Karena yang terpenting bukanlah apa yang terjadi di kondisi luar kita, tapi Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada di hati dan di dalam pikiran kita. Ketika kita melewati pergumulan permasalahan, hati dan pikiran kita semakin dewasa jadinya. Gitu. Akhirnya kita juga dibentuk semakin serupa dengan gambaran Tuhan lagi, karakternya Tuhan lagi. Amin, dahsyat banget ya. Emang benar-benar yang tujuannya kita hidup tuh keserupaan sama Tuhan sih ya. Jadi mengalami penolakan, kebencian, disangkal, dikecewakan, itu tuh harusnya nggak membuat kita jatuh atau lemah, tapi benar-benar makin kuat ya dalam Tuhan ya. Wow, ini dahsyat sih. Fokus saja udah sama Tuhan, jangan tengok kanan kiri gitu ya. Bener. Boleh nanya nggak kok, kita mau kepo dong, kayak pernah nggak ada di masa-masa kayak masalahnya nggak selesai-selesai, terus kayak udah berdoa tapi juga rasanya belum terjawab, terus saat-saat itu kayak apakah Yesua tuh tetap bisa worship dan benar-benar kayak bisa ngerasa connect sama Tuhan dan benar-benar bisa ngerasain aman banget dalam Tuhan, atau tetap ada secara manusia ada keraguan, ada rasa kejatuhan gitu. Boleh nggak di-sharingin kok? Yes. Kalau dibilang ada nggak keraguannya? Pasti ada, pasti tetap ada. Gitu. Tapi aku percaya sama salah satu ayat ini yang aku pegang banget. Aku percaya ini. Ini yang Paulus bilang. Ibrani 13 ayat 5. Ya. Paulus bilang gini, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kata Tuhan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Itu yang selalu pegang sih, bahwa ketika doaku gak dijawab pun Tuhan tuh sedang bekerja gitu. Doa yang tidak dijawab itu adalah bentuk perlindungan Tuhan seringkali. Ya, karena Tuhan gak mau berkatnya menghancurkan kita. Apapun yang kita doakan, itu kan ada 3 jawaban ya. Entah itu iya, tidak, atau nanti. Ya kan, kalau Tuhan bilang iya, ya berarti memang itu pantas gitu. Tapi kalau misalnya dibilang tidak, ya itu juga pantas buat kita. Karena itu bentuk perlindungan Tuhan, supaya kita tidak dihancurkan oleh berkat. Kalau Tuhan bilang nanti, berarti Tuhan mau kita siap untuk menerima berkatnya. Jangan sampai nanti ketika berkat itu datang, kita nggak siap. Jadinya itu bukan jadi berkat, malah jadi kutuk. Dan kalau dibilang bisa nggak tetap worship? Oh, tetap bisa worship. Karena kita harus sama-sama percaya bahwa penyembahan itu adalah hubungan. Kalau yang namanya hubungan, berarti kita berbicara dengan orang yang kita dekat dengan dia, bukan cuma bicara saat kita senang, bukan cuma berbicara ketika kita dapetin sesuatu yang enak. Tapi hubungan itu ya suka duka kita bersama, suka duka kita bagikan juga, ya kan? Lagi sedih kita juga tetap dekat sama Tuhan, lagi kecewa kita tetap bisa cerita sama Tuhan. Nah, itulah penyembahan. Gitu. Jadi kayak aku sama istri aku ya, kita kan punya janji nikah. Kita bilang bahwa kita akan terus sama-sama, baik lewati suka duka, kaya miskin, sakit ataupun sehat, ya kan? Baik mungkin kaya ataupun miskin, ya. Itu semua hal yang sama yang aku percaya Tuhan juga pegang di dalam hubungan dia sama kita. Bahwa Tuhan rindu kita tetap bersama-sama dengan dia, tetap menyembah dia, tetap terkoneksi dengan dia ketika sakit ataupun sehat, senang ataupun sedih, ketika kita gagal ataupun berhasil, kaya ataupun miskin, ketika kita menyenangkan Tuhan ataupun tidak, ketika doa kita sudah dijawab ataupun tidak, kita tetap terkoneksi sama Tuhan. Jadi itu yang aku pegang sih. Wow, dahsyat. Thank you kok. Aku diingetin waktu kok Yesua ngomong kayak gitu.
benar-benar kalau yang namanya penyembahan itu tuh hubungan, dan bicara ngomongin penyembahan itu tuh bukan cuman saat enak aja, tapi benar-benar itu tuh saat suka dan duka. Bahkan kalaupun kayak kita nggak bisa berkata-kata, worship dengan tangisan air mata pun itu Tuhan sebenarnya tahu itu banget ya. Dan itu benar-benar bisa ngebuat kita relate dan ngebuat kita tuh benar-benar menyatakan kejujuran kita gitu ya kok ya. Dan nggak harus yang berkata-kata kayak gimana susahnya kita, terus gimana ribetnya kita, tapi benar-benar dari pure hatinya kita, itu yang namanya penyembahan, dan itu membuat hubungan kita makin dekat sama Tuhan. Kali ada pertanyaan yang masuk nih ya. Nah, guys, sorry banget sebentar, aku butuh waktu sekitar 15 menit, aku harus cek sound ya. Ini gantian giliran aku. So, kalian ngobrol-ngobrol dulu sebentar, aku akan get back to you again, oke? Bye, bentar. Oke, Thank you, Ko. Nah, teman-teman, kita mesti bersabar dulu sebelum nanti dijawab dan Ko Yeswa hadir lagi. Udah ada pertanyaan yang muncul dan belum bisa dijawab, tapi percaya kayak nggak kebetulan, kayak merasa mungkin ada teman-teman yang, aduh aku tuh lagi mengalami beban yang berat, aku sedang mengalami gundah gulana, terus habis itu aku mau nyembah tapi aku nggak bisa nyembah, aku kehabisan kata-kata gitu. Kayak yuk jangan sampai itu menjauhkan kita dari Tuhan, jangan sampai itu membuat kita hilang fokus sama Tuhan gitu ya. Yang kamu dapetin apa, Fel? Kayak aku bener banget sih, kayak worship itu bener-bener sebuah hubungan ya, kayak tadi udah diulang-ulang gitu. Dan yang soal tadi Ci Siska bilang tetesan sambil nangis itu kan kayak aku keinget satu lagu gitu loh Ci, kayak nggak tahu ya ini kayaknya udah aku yang emang tua atau gimana gitu kan, tapi harusnya masih terkenal dia penyanyinya kalau nggak salah Maria Shandi, yang ada kayak Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata, yang ada kata-kata kalimat di lagunya tuh kayak gitu. Jadi kayak justru kalau kita lagi sulit, masa-masa kita lagi berat, justru yang harus kita lakuin adalah ya tambah worship ke Tuhan, tambah nangis-nangis, kayak ngadu deh ke Tuhan gitu. Tuhan kan baik gitu, pasti Tuhan kasih kok jawabannya, kayak gitu. Itu sih yang aku dapet, kayak luar biasa banget. Kayak ini nih, tapi kita nggak mau cuman kita yang ngobrol dan kita yang bagiin apa yang lagi kita alamin atau yang kita dengar dari yang tadi aja. Mungkin Ko Yeswa tadi sharingnya masih amat sangat singkat, terus memancing kita untuk bisa mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan ya, Vel ya. Tapi aku mau tahu nih, dari yang sharingnya Ko Yeswa yang cukup singkat tadi aja, aku banyak banget diberkati dan diingatkan hal-hal luar biasa. Kalau ada teman-teman yang mungkin masih memikirkan mau nanya apa, tapi kalau ada yang udah terberkati dengan kata-kata atau sharingnya Ko Yeswa, atau mungkin ada yang relate dengan masalah apa yang sedang dialami, boleh banget ditulis juga. Kayak kalau mau open mic gimana? Boleh, kita ngobrol-ngobrol juga ya. Kalau sambil kita nunggu, sambil di masa kita ini menanti gitu. Seringkali yang Vel ngomongin kita nunggu, ngomongin kita menanti, kan ini kan kayaknya, aduh kok kayaknya kapan ya bikin deg-degan gitu ya. Kok aku jadi deg-degan gitu melihat sesuatu atau menantikan sesuatu yang belum ada kejelasannya gitu kan. Iya, belum ada ujungnya gitu ya. Soal pekerjaan gitu kan. Nah, tapi itu tuh membuat kita tuh makin kuat juga kalau kita tetap punya iman ya, Vel. Bener banget. Yang penting adalah kita harus percaya dan kita harus beriman banget bahwa ya Tuhan tuh salah satu bentuk melindungi kita ya. Tadi katanya kayak ya kalau memang Tuhan izinkan ya berarti itu memang terjadi. Kalau Tuhan bilang belum, mungkin itu suatu perlindungan kita yang belum siap. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, mungkin kalau Tuhan berikan atau kabulkan kita bisa terjatuh gitu dalam dosa atau gimana gitu kan, bisa celaka gitu kan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan kan, bukan rancangan kejahatan kayak gitu. Benar. Terus Tuhan tuh nggak pernah merancangkan yang jahat ya, Vel ya. Dan kalau misalkan pun kita
dicobai, kita merasa kita makin kecil atau kita merasa kita down, balik lagi ke Tuhan. Kayaknya nggak ada jawaban lain, nggak ada kunci lain. Kita kayak harus back ke Tuhan gitu. Sesusah apapun kayak itu harus membuat kita jadi makin deket, makin nempel sama Tuhan. Karena emang mungkin keadaan tuh nggak akan berubah saat itu juga ya, Vel. Aku pernah dengar dari salah seorang hamba Tuhan, dia menceritakan kayak gini nih, waktu dia ngerasa masalah datang, kayak dia diberkati sama anak kecil, anaknya dia, yang kayak ketakutan banget, ada masalah waktu itu, dia takut geledek. Takut yang namanya petir karena bunyinya kan kencang banget. Terus habis itu kayak dia ngerasa dia tuh kecil sedangkan langitnya tuh gelap banget, dia nggak bisa lihat gitu. Nah, terus Pak dia jadi hamba Tuhan yang aku kenal ini, dia seorang ayah gitu. Dan dia bilang kayak sini gitu. Dia benar-benar minta anaknya kayak hadir dan anaknya tuh datang dan terus kayak dipelukin sama papanya itu. Dan situasinya nggak berubah. Petirnya tetap ada, geledeknya tetap gede, tapi anaknya itu tetap bisa punya ketenangan dan bisa ngalamin yang namanya Tuhan. Karena ya itu tadi, kerasa ada aman dalam lindungan Tuhan gitu ya. Dan teman-teman percaya atau enggak, lagu yang tadi dibawain waktu worship itu tuh ada judulnya, lagunya KSY, promo dulu nih ya, lagunya KSY teman-teman. Bener-bener bisa dengerin di Spotify atau Spotify. Judulnya tadi tuh Kasihmu Tak Pernah Habis gitu. Yang nyanyi Koko Christian gitu. Kalau misalkan tadi didengerin di Spotify terus suaranya bagus, itu ada suaranya Koko Christian, ada suaranya Koko Andreas. Ya kan Koko Christian, kita tahu dong yuk, Koko Christian udah muncul nih. Koko Christian, sharingin dong apa yang Koko Christian udah dapetin tadi. Dari sharing singkatnya mungkin masih seujung kuku, tapi udah dapetin apa nih Koko Christian, bagiin dong kok gitu. Koko Christian. Shock saya. Koko Christian. Nah tuh, kayaknya udah ada suara-suara tapi udah muncul suaranya. Iya, belum mendengar secara full nih. Oh, atau kita tahu dong Koko Christian untuk nyanyiin Kasihmu Tak Pernah Habis nih. Oh, bisa. Nah, apa kok? Enggak lah, nggak perlu nyanyi lagi lah. Ya, belum, tadi sih dapatnya ya, maksudnya yang cukup kena gitu ya. Mending kita tadi lengkapnya gimana ya? Nih kalau salah kata-katanya dikit nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oh ya, nggak dimarahin. kayak suanya ada belum deh udah dikira belum. Emang kayak gitu ya Koko Christian, kita menghindari dari tanggung jawab gitu ya. Tapi hebat loh. Pengalihan hebat isu loh. ya. Hebat. Pengalihan isu Christian. Cara mengalihkannya hebat banget, hebat. Ya, itu ada yang lebih baik kita nggak sukses ya daripada lebih baik kita nggak sukses daripada kita sama sekali tuh nggak deket sama Tuhan ya. Kalau salah tadi ada kata-kata gitu deh. Oh iya, lebih baik kita nggak sukses daripada kita tuh tanpa Tuhan gitu, daripada kita tuh jauh dari Tuhan gitu. Lebih baik kita nggak sukses dengan Tuhan daripada kita sukses tanpa Tuhan. Iya betul. Ya maksudnya mendingan kita benar-benar sesuai sama apa yang Tuhan mau gitu. Jangan sampai kita sukses tapi korupsi gitu kan. Malah kita ngelakuin banyak hal-hal yang gak Tuhan suka gitu. Malahan dengan kita ikutin apa yang Tuhan mau gitu ya, tetap taat. Kan ada ayatnya ya, apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah dengar telinga, gak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi dia gitu. Jadi semua pasti disediain lah sama Tuhan kalau misalnya kita mengasihi Tuhan gitu sih. Itu Koko Andreas kayaknya pengen ngomong banget tuh, coba. Ya, Koko Andreas mungkin ada juga yang mau di-sharingin. Tadi pertanyaan-pertanyaan sih udah muncul banyak ya, tapi sambil kita nunggu Ko Yesus Abraham, kita dengerinnya Koko Andreas dulu nih ya. Silakan Koko Andreas. Aku baru nyadar mic aku nggak di-mute ya. Iya, udah open mic, udah senyum-senyum, boleh langsung ngomong. Aku juga pernah ngalamin
nggak depresi sih mungkin, stres berat ya, pas SMA. Itu aku nggak pernah senyum dulu, terus pipi aku masuk ke dalam gitu, cekung ya. Cekung karena saking stresnya Cekung. itu. Saking stresnya gitu, terus aku nggak bilang Tuhan jahat sih, cuma ya kenapa gitu kok aku dapat masalah kayak gitu, sedangkan orang yang mungkin nggak ikut-ikut Tuhan banget, ya mereka kayaknya hidupnya happy-happy aja begitu gitu ya. Nah, waktu itu aku 1 bulan penuh baru kenal satu orang hamba Tuhan, aku nggak bisa sebut namanya. Jadi khotbahnya aku dengerin terus, intinya dia bilang, intinya ya, kok kalau ada hal yang baik, eh, kita tetap bersyukur sama yang baik ya. Tapi kalau yang jahat, kok nyalahinnya yang baik juga gitu. Nah, kan aneh ya. Kok nyalahinnya nggak yang jahat? Sebenarnya kalau kita ngalamin masalah, serangan-serangan dari iblis, justru mestinya kita happy karena berarti iblis jadiin kita sebagai targetnya iblis gitu. Jadi ya kalau kita nggak apa ngomongnya nggak merupakan ancaman buat kerajaan iblis, ngapain iblis serang kita capek-capek gitu. Ya, justru kita tuh diserang iblis karena ya kita ancaman buat kerajaan kegelapan. Nah, jadi pas aku baru tahu itu, aku baru ngerti juga ya, oh pantesan iblis mau kita sedih, depresi, stres. Kenapa? Karena kalau kita sedih, depresi, stres, kita nggak punya sukacita, itu eh apa ya? Imun nurun ya pasti ya. Imunnya kan nurun. Nah, kalau imunnya nurun, Mm-mm. kan kita sakit-sakitan. Nah, masa sih Tuhan yang baik mau kita sakit-sakitan? Justru kan itu rencana iblis supaya, wah ayo sedih terus, depresi terus, nanti imunnya turun, sakit-sakitan, sampai kanker, tumor, nanti di rumah sakit terus kerjaannya harus pakai obat-obatan, jadi miskin segala macam. Itu kan rencananya iblis ngancurin hidup kita gitu. Jadi sebenarnya kita nggak senyum, nggak bersuka cita aja tuh sebenarnya sudah salah ya mungkin ya. Aku nggak bisa bilang kurang tepat sih, tapi salah gitu. Karena ya oke lah kita pasti punya waktu untuk nangis, Tuhan Yesus pun nangis kok. Tapi eh, Paulus juga ngajarin kita kan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah itu sampai 2 kali ya. Kalau prinsip Alkitab itu kalau satu kata diulang sampai 2 kali itu berarti penting banget. Nah itu Paulus ngomong gitu, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jadi itu sampai 2 kali berarti ya kita penting buat bersukacita dan itu di setiap waktu ya. Nah kenapa dia ngomong kayak gitu? Karena Paulus juga tahu kita pasti akan ngalamin masa-masa di mana kita susah untuk bersukacita. Ya dong, kalau kita bisa bersukacita setiap saat, ngapain dia ngomong kayak gitu? Kurang kerjaan banget ya. Nah, tapi karena dia tahu, oh pasti manusia pasti punya waktu momen-momen sedih, momen-momen depresi. Nah, makanya Paulus bilang bersukacitalah gitu setiap waktu dalam Tuhan. Jadi hal-hal kayak gitu misalnya bersyukurlah dalam segala hal. Ya mungkin ada momen-momen di mana kita emang susah bersyukur, makanya ada perintah kayak gitu, perintah kayak gitu karena saat-saat kita nggak bisa bersyukur ya tetap bersyukur gitu, jangan jangan malah komplain ke yang baik gitu ya. Nah, komplain tuh kayak yang jahat tuh. Nah kita makanya ini agak dalam sih, tapi kalau kita emang sebel misalkan gitu mestinya kita lebih ke pakai otoritas kita buat lawan iblis gitu ya, bukan malah ngelawan Tuhan. Banyak orang ngelawan Tuhan tapi nggak pernah ngelawan iblis ya, itu juga mungkin kurang tepat ya. Yes. Gitu. Benar. Thank you banget Koko Andreas. Waktu Koko Andreas bilang bersukacitalah itu tadi, kan itu ada di Filipi ya Koko Andreas ya. Nah, aku tuh keingetnya tuh justru malah di ayatnya tuh 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Ngomonginnya tetap sama. Bersukacitalah senantiasa. Kalau yang di Filipi itu kan bersukacitalah senantiasanya diulangnya 2 kali. Kayak ada penegasan bersukacitalah senantiasa, sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Berarti emang keadaannya mungkin lagi nggak ideal buat bersukacita. Keadaannya emang mungkin nggak menyenangkan. Tapi kita tetap harus bisa kuat untuk bisa menghadapi masalah. Dan di 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 ini aku bantu bacain ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menguatkan kita semua. Bunyinya seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kayak kita tuh dalam keadaan apapun, benar-benar Tuhan tuh maunya kita tuh bisa mengucap syukur dalam segala hal. Bukan cuma dalam keadaan enak doang, bukan cuma dalam keadaan yang
bisa kita syukuri, kita bisa enjoy, tapi benar-benar kita harus tetap bisa mengucap syukur, mau keadaan yang menyenangkan, mau keadaan yang nggak menyenangkan. Karena itu justru yang Tuhan kehendaki ya, Vel ya, untuk bisa kita jalanin, untuk bisa kita Betul nikmati. banget. Dan Feli, aku tuh waktu ngomongin ini nih keinget lagi sama apa yang di-sharingin di minggu lalu. Kan tadi kan waktu awal Ko Yesua sharing, itu dia udah nyebut satu kata yang bener-bener aku langsung keinget sama di minggu lalu itu banget dan bener-bener sama. Di masa awal-awal Tuhan Yesus mau berkarya, malah tiba-tiba masuk ke padang gurun dan malah dicobai iblis gitu, kayak kurang apa gitu kan. Nah, terus keinget sama ayat Yesaya 43 ayat 19 nih, Vel. Aku bacain juga ya, Feli ya. Sebelum kita Boleh banget, Ci. Atau kamu mau bacain tuh ayatnya? Aku udah menemukannya. Aku udah menemukannya. Jadi aku bacain aja secara cepat. Karena aku percaya teman-teman juga udah gak sabar. Kok Yesuanya mana lagi tuh? Sabar-sabar teman-teman. Boleh tulis dulu pertanyaan sebanyak-banyaknya. Nanti akan dijawab satu persatu sama Ko Yesuanya lagi. Kayak aku percaya ini udah gak sabar. Tapi kita sama-sama baca firman ini dulu dari Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Ini ngomongin juga tentang padang gurun. Ini ngomongin juga tentang keadaan yang gak enak gitu. Tapi ada jalan ya, Vel, di sana gitu. Betul, kayak nyambung banget. Benar, Luar biasa. Cara kita meresponi dan bersikap atau punya perspektifnya kayak gimana. Kalau kita melihat keadaan yang nggak enak atau nggak ideal, terus kita bersungut-sungut, terus kayak kita ngomongin yang jelek, terus itu nanti kayak kita di padang gurun terus muter-muter 40 tahun kayak bangsa Israel kali ya. Dan itu juga pentingnya tuh kayak Tuhan bilang, lihatlah. Jadi kayak sebenarnya karena manusia udah dikasih free will tuh, Ci. Jadi kayak itu balik lagi ke kita, apakah kita mau melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib itu atau enggak tuh ketika kita di padang gurun. Karena biasanya ketika kita masuk padang gurun, Tuhan itu mau nunjukin sesuatu, mau menyatakan sesuatu yang ajaib gitu dalam hidup masing-masing kita. Itu sih kepercayaan aku, kayak kalau kita mengalami sesuatu, gak mungkin Tuhan cuma iseng atau sesuatu yang sia-sia, gak ada yang kebetulan gitu, Ci. Bener gak sih, Ci? Jadi tergantung sama perspektifnya kita ya, karena emang di dalam Tuhan tuh gak ada yang sia-sia, pasti dibuat dan diizinkan terjadi untuk kebaikan kita dan untuk membuat kita makin kuat dan makin teguh dalam Tuhan. Ini aku bisa melihat wajahnya Ko Yesua lagi. Sepertinya Ko Yesua juga sebentar lagi akan bisa menceritakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita lagi. Yeay, welcome back. Yeay, welcome back. Yes, sudah ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih, Ko. Banyak. Mari. Oke, kita boleh langsung nanya ya, Ko, ya, untuk mempersingkat waktu. Fel, kamu boleh bantu bacain nggak nih, Fel? Boleh nih. Tadi kan terakhir tuh nyebut-nyebut tentang worship tuh kok. Nah, pengen tanya dong, kalau setiap worship kan harusnya tuh kan kita fokus gitu ya hubungan sama Tuhan. Tapi bener nggak sih kok ngalamin kayak problem yang berat banget gitu sampai kayak kok nggak bisa fokus ya worshipnya kayak gitu, sampai kayak meragukan kebaikan Tuhan gitu. Terus cara kok nanganinnya tuh gimana sih kok? Kalau cara aku nanganin ketika aku ragu, kemudian aku pengen masuk dalam hadirat Tuhan, kan beberapa orang bertanya-tanya ya gimana caranya, kan lagi penuh dengan kebimbangan, keraguan. Justru semakin kita ragu dan bimbang, seharusnya kita semakin bisa merasakan Tuhan. Kenapa? Karena justru ketika kita lemah, Dia kuat. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita serahkan semua kekhawatiran, semua kebimbangan kita, utarakan kepada Tuhan. Ketika kita worship, Tuhan tuh bukan Tuhan yang haus akan pujian. Tuhan itu adalah Tuhan yang rindu akan hubungan. Makanya di dalam worship kita, Daud aja ketika kita baca Mazmur, nggak cuma isinya puji-pujian, ada keluh kesahnya Daud juga di situ. Gitu. Tuhan, di manakah Engkau? Ya kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kok seakan-akan Tuhan meninggalkan aku? Utarakan itu di hadirat Tuhan. Tapi kemudian ingat janji-janjinya Tuhan. Dan proklaim janji-janjinya Tuhan bahwa Tuhan itu nggak pernah tinggalin aku. Dia setia ketika aku nggak setia.
dan dia dia Immanuel, ya kan? Dia beserta dengan kita. Kita harus proklaim janjinya Tuhan, tapi juga kita jangan menutupi perasaan kita. Jangan kita merasa bahwa oh enggak, aku baik-baik aja ya. Itu nggak sehat juga ya. Tuhan pengen kita datang apa adanya supaya kita bisa dipulihkan, kita bisa disembuhkan, kita bisa semakin beriman lagi sama Tuhan. Jadi di dalam penyembahan kita, bawalah semua yang kita rasakan kehadiratnya, taruh di bawah kakinya. Ya Tuhan aja bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Berarti apa sih datang ke hadirat Tuhan itu bukan pas kita lega, justru pas kita merasa letih lesu dan berbeban berat, kita datang sama Tuhan, kita nyembah Tuhan, di situ kita dapat kelegaan. Gitu ya, guys. Amin. Dahsyat ya, Vel ya. Thank you Dahsyat banget kok. sekali. Ini meneguhkan kita, dan aku percaya nih meneguhkan semua yang di sini, dan benar-benar ngerasa kalau teman-teman lagi kering, teman-teman kayak ngerasa, aduh aku tuh lagi susah loh untuk deep sama Tuhan. Aku lagi banyak masalah loh, gimana aku bisa bersih? Jawabannya kok Yesua tadi itu benar-benar meneguhkan kita. Nggak ada alasan lagi, sebab justru yang letih, yang lesu, yang berbeban berat itu yang datang ke Tuhan, justru malah menegangkan dan mendapatkan kelegaan itu gitu. Kayak justru malah Tuhan itu sumber air kehidupan ya, kayak wow banget. Aku mau sharingin sedikit nih kok, kayak aku benar-benar terberkati luar biasa dan benar-benar sadar dan ngeh sama pelayanannya Ko Yesua. Itu awalnya Ko Yesua nyanyi di Influence Ministry yang judulnya tuh Kuat Dalammu. Benar-benar kayak gitu. Rasa benar-benar apa yang dialami, dibagikan, dinyatakan itu dari kerinduan dan isi hati. Boleh nggak kok sharing sedikit aja sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini? Aku tuh jujur kayak penasaran untuk menanyakan itu gitu. Kayak boleh nggak sharingin kayak lagu itu tuh benar-benar waktu di nyanyiin dan didengar tuh benar-benar bisa masuk ke hati. Kan percaya setiap yang dari hati itu bisa sampai ke hati. Nah boleh nggak sharingin kayak mungkin lagu worship apa yang menginspirasi pelayanannya Ko Yesua, atau bisa mengingatkan Ko Yesua dalam dekat sama Tuhan, atau bahkan mungkin dari lagu yang Kuat Dalammu itu yang Koko mau sharingin, boleh nggak kita dengar dan terberkati dari itu kok? Oke. Kalau aku pribadi ya sebenarnya lagu-lagu banyak banget ya, nggak cuma satu lagu. Salah satunya Kuat di Dalammu itu. Bahwa aku percaya gini sih, setiap lagu-lagu itu kan isinya firman ya, yang ditulis berdasarkan firman dan pengalaman bersama Tuhan. Jadi ketika lagu-lagu itu dinyanyikan, itu ada sebuah kehidupan gitu loh. Dan memang setiap orang punya lagu-lagunya untuk musimnya sendiri-sendiri gitu. Contoh, aku dengerin banget tuh di tahun lalu itu Refiner. You're a fire, the refiner, I wanna be consumed. I wanna be tried by fire, purify. Itu kayak lagu yang bikin aku tuh, Tuhan purify aku terus, murnikan aku terus, supaya aku bisa semakin murni, aku bisa tetap tulus, tetap sesuai dengan hatinya Tuhan. Ya di tahun ini, lagu yang lagi dinyanyikan, yang lagi aku sering dengerin terus tuh ya judul lagunya Jesus My Beloved, sama I Am a Jealous God gitu. Itu ngingetin aku bahwa Tuhan itu cuma pengen keintiman, Tuhan itu cuma pengen dekat sama aku, bukan yang lain gitu. Dan tentang Jesus My Beloved itu balik lagi bahwa seharusnya yang ada di hati aku itu cuma Tuhan. Ya, jadi memang beda-beda ya tiap lagu ya. Ada juga waktu salah satu lagu yang waktu itu sangat menyentuh aku juga tuh Walau Ku Tak Dapat Melihat, itu di tahun 2020. Waktu itu aku kayak ngerasain penyertaan Tuhan benar-benar nyata banget, dan waktu dengerin lagu itu tuh bisa nangis karena kayak aku sering kali nggak ngerti, tapi ternyata aku sampai di titik ini tuh karena Tuhan, bukan karena aku ngerti. Bahkan aku belum tahu apa-apa, tapi Tuhan justru udah merancangkan sejauh ini sampai sekarang gitu sih. Oke, thank you kok Feli. Nih kamu mau bantu bacain lagi nggak nih? Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan banyak. Silahkan Feli. Iya, udah ngantri banget nih. Pada antusias. Ini ada yang tanya. Nih, dari Melvin. Melvin mau nanya nih. Bagaimana sih dengan kami anak-anak yang masih duduk di bangku SMK, yang terkadang masih merasa takut dan meragukan kasihnya Tuhan dalam kehidupan kami? Dan ketika kami menghadapi masalah yang sangat berat, kami merasa bahwa Tuhan tidak sayang kepada kami, sehingga Ia memberikan cobaan dan masalah yang sangat begitu besar. Bagaimana sih Kakak agar kami dapat mengetahui bahwa masalah yang kami hadapi itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kami menjadi pribadi yang kuat? Oke.
ini balik lagi kepada base Christianity ya, bahwa kekristenan itu kan, kenapa sih kita jadi orang Kristen sekarang? Kenapa sih kita percaya bahwa ya aku mau percaya pada Yesus gitu? Kenapa? Apakah karena hidup kita tanpa masalah? Apakah karena hidup kita nyaman-nyaman aja? Enggak, tapi karena apa sih? Karena Yesus sudah mati buat kita dan dia bangkit. Betul nggak? So ingat, bukti kita dicintai dan dikasih sama Tuhan bukanlah bukti masalah kita terjawab, bukanlah bukti doa kita terjawab, tapi buktinya Tuhan mengasihi kita adalah dia udah mati buat kita ketika kita masih berdosa, ketika kita masih meragukan kesetiaannya, dia mati buat kita, dia kasih nyawanya buat kita. Itu yang jadi dasarnya kita untuk terus percaya bahwa di dalam keadaan susah pun Tuhan mengasihi kita. Kenapa? Orang dia aja udah mati buat kita. Gitu ya. Jadi ingat bahwa ya landasannya itu adalah pengorbanan Kristus. Bukan tentang masalah-masalah di dunia, karena masalah-masalah di dunia akan tetap ada. Dan gini ya, kita harus percaya pencobaan itu bukan dari Tuhan loh. Pencobaan itu dari si jahat. Tapi Tuhan dengan kuasanya mengubah pencobaan jadi ujian. Nah, pencobaan itu yang Tuhan rubah jadi ujian, itu mendewasakan iman kita. Bikin kita semakin seperti Kristus. Kecuali kita susah karena kesalahan kita sendiri. Ya, kita harus bertobat. Kita harus tahu hidup yang benar seperti apa, supaya hidup kita tidak terjerumus pada masalah-masalah yang kita buat sendiri. Tapi kalau memang ada hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan dan terjadi, musibah, peristiwa, apapun itu, ya kan? Ya, lagi sharing. Ada teman-teman Eklat di sini, gitu. Jadi kalau dibilang apa? Ya, jadi kalau dibilang tentang hal-hal yang nggak bisa kita rubah, kita cuma bisa berserah dan kita cuma bisa percaya bahwa itu Tuhan izinkan terjadi, pastinya, supaya kita semakin dewasa. Kenapa? Karena buktinya Yesus sudah mati buat kita. Jadi nggak mungkin dong dia kasih masalah cuma buat bikin kita tersiksa, bikin kita merasa ditinggalkan. Enggak. Karena udah terbukti bahwa dia mati di kayu salib. Jadi masalah-masalah yang dikasih itu pun yang boleh terjadi, yang di luar kendali kita. Itu pasti tujuannya buat mendewasakan kita. Karena dia sayang sama kita. Amin. Amin, amin banget. Nih Amin, banyak banget luar pertanyaan yang biasa. masih muncul nih. Kita tahu waktunya kita juga nggak panjang, jadi kita langsung nanya-nanya ya kok. Nih ada yang kayak bilang shalom Kak Juri Sapri Bora. Nih belum ada pertanyaannya, tapi nyapa-nyapa. Terus Halo. iya, nih ada juga yang nanya dari bilang gini nih. Oh banyak hamba-hamba Tuhan yang jadi ateis dengan alasan Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang kejam. Kenapa ada kemiskinan? Kenapa bisa ada korban-korban pemerkosaan? Menurut Koko bagaimana? Oke. Kalau dibilang Tuhan itu kejam ya, korban pemerkosaan, kita kalau baca perjanjian lama pun demikian. Mengerikan sekali perjanjian lama. Wow, itu ada cerita di mana lebih mengerikan dari apa yang terjadi sekarang. Gitu. Banyak peristiwa-peristiwa yang lebih mengerikan dari apa yang terjadi sekarang. Dan kalau dibilang tolak ukurnya Tuhan baik atau tidak hanya dari peristiwa-peristiwa itu cetek banget. Gitu loh. Kenapa dibilang Tuhan kejam? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa tidak ada kejahatan? Loh, kejahatan itu kan terjadi karena pilihannya manusia. Gitu. Itu manusia yang bekerja, bukan Tuhan. Jangan lupa, di dunia ini bukan cuma ada Tuhan, ada sisi jahat juga yang terus berusaha untuk membuat manusia-manusia kehilangan arah dan tujuan dan akhirnya menyalahkan Tuhan. Gitu. Nah, jadi kalau dibilang kenapa ada hal ini terjadi, hal itu terjadi, aku percaya gini, kalau Tuhan izinkan hal-hal yang buruk terjadi, itu pasti hal-hal yang terjadi itu tidak merusak rancangan besar yang akan Tuhan kerjakan. Tapi kalau memang hal-hal yang buruk itu akan merusak hal-hal yang Tuhan sudah rencanakan bagi hidup seseorang, Tuhan gak akan izinkan itu terjadi. Teman-teman tahu gak sih berapa banyak orang yang akhirnya ketemu sama Kristus karena dia mungkin melihat keluarganya ada yang disakiti oleh orang lain, entah dia mengalami kehilangan seseorang yang dia cintai, tapi justru di situ Yesus semakin kelihatan. Nangkep maksud aku? Jadi justru lewat peristiwa-peristiwa itu Tuhan dimuliakan. Karena apa? Karena ada orang yang jadi belajar mengampuni. Ada orang yang jadi belajar untuk tidak berbuat demikian. Gitu. Jadi jangan lagi mempertanyakan hal-hal seperti itu berdasarkan apa yang terjadi di dunia, karena seringkali hal-hal buruk yang terjadi bukan karena Tuhan. Gitu. Bahkan kalaupun ada hal buruk yang terjadi, percaya ujungnya pasti baik. Kalaupun ada kemiskinan, pasti ada maksud Tuhan. Supaya apa? Mungkin supaya kita belajar memberi. Kalau nggak ada orang miskin di dunia ini, kita nggak belajar yang namanya bersyukur, kita nggak belajar yang namanya memberi. Apakah yang miskin itu jadinya menderita? Enggak juga. Ketika mereka mati pun, mereka kan ketemu sama Bapa di surga, dan mereka punya reward-nya sendiri yang Tuhan sediakan untuk mereka. Jadi jangan pandang semuanya selesai di dunia ini aja.
segala sesuatunya nanti kan akan terjadi lagi di surga. Masih ada hal-hal yang belum selesai terjadi, masih ada rewardnya Tuhan buat mereka yang mungkin kelihatannya menderita sekarang ini gitu. Jadi jangan cuma melihat sekarang di dunia start dulu. Nanti pun akan ada sebuah pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Gitu Amin. ya. Luar biasa, dahsyat. Amin, luar biasa. Thank you. Kita benar-benar kayak tertampar lagi ya, kayak jangan cuma dilihat dari perspektif yang buruk gitu, tapi lihat kayak rancangan Tuhan yang baik luar biasa tuh nggak mungkin digagalin cuman karena kejahatan yang kita pandang gitu ya. Ini ada langsung bener masuk pertanyaan banget. aja ya, Feli ya. Banyak banget Iya, pertanyaan. ini dari Karen nanya, Ko Yesua mau nanya, kenapa kalau lagi ada masalah, rasanya sulit sekali ku berdoa dan menyembah Tuhan. Sampai kayak, terus aku juga gak bisa doain masalah yang ku hadapi. Jadi kayak intinya, gimana sih caranya saat aku lagi ngalamin masalah, kan aku kayak sulit banget untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Gimana sih caranya supaya aku tetap bisa gitu berdoa dan menyembah Tuhan, tetap balik lagi ke Tuhan gitu. Kenapa maksudnya kita ya, yang jadi pertanyaannya sekarang kenapa nggak bisa gitu? Apakah ada ketakutan? Apakah ada perasaan tidak layak? Apakah seperti apa sih Tuhan di mata kita gitu loh? Kalau kita memandang Tuhan sebagai seorang sahabat gitu, pasti kan di tengah pergumulan kita pun kita rindu sharing sama sahabat kita. Nah ini berarti kita harus rubah cara pandang kita tentang siapa sih sebenarnya Tuhan gitu. Nah kita harus ngerti bahwa Tuhan itu tuh pendengar yang sangat baik. Ya, kalau kita punya teman yang bisa dengerin curhatan kita, Tuhan itu lebih baik dari teman kita yang bisa dengerin curhatan kita. Gitu. Kalau mungkin teman-teman beberapa ngalamin kayak, gue lagi curhat kayak begini dihakimi, gue lagi curhat kayak begini, ada teman yang kayak, gue juga pernah, jadi akhirnya malas cerita. Ada yang ngalamin mungkin teman-teman akhirnya kayak, udah simpan sendiri aja deh karena nggak ada yang bisa dengerin aku, gitu kan? Nah kita harus ngerti bahwa Tuhan itu teman yang sangat baik dan dia nggak akan melakukan hal yang demikian ke kita. Ya jadi jangan takut buat cerita sama Tuhan, ingat dia sahabat yang terbaik. Ya teman-teman. Oke. Dan kalau mungkin masih takut, ya bagusnya ada di komunitas, yaitu kalian bisa sharing ke komunitas, minta didoakan. Akhirnya kalian jadi lebih sehat juga secara mental. Ya. Thank you kok sekali lagi diteguhin ya teman-teman. Jangan pernah ngerasa terlalu mentok, udah nggak ada jalan lagi. Kayak Tuhan bener-bener balik lagi ke Tuhan. Tuhan bener-bener jadi kayak sahabat, bisa cerita apapun gitu. Langsung masuk ke pertanyaan berikutnya, boleh ya Ko ya? Kayak ada yang nanya nih, Shalom Ko, Aci mau nanya, boleh nggak kita ngerasa keadaan? Kayaknya banyak teman-teman yang ngalamin keadaan ini deh Ko. Boleh nggak kita kesel, kecewa, atau marah saat menghadapi masalah yang itu terus? Contohnya masalah dalam keluarga atau orang terdekat gitu. Kayak nggak bisa dihindari gitu. Boleh lah, masa nggak boleh marah? Kan kita namanya punya, jadi manusia Tuhan kasih kita emosi, ada marah, sedih, senang, kecewa. Ya boleh, tapi jangan berlarut-larut gitu loh. Ungkapkan kekecewaanmu dengan sehat, utarakan dengan sehat, dengan wajar. Ya, tapi habis itu kita harus belajar mengampuni, belajar untuk berkomunikasi juga, supaya akhirnya kita juga sehat dan terjadi rekonsiliasi. Gitu. Tapi memang aku tahu sih beberapa orang memang nggak bisa berubah gitu loh. Ya kita cuma bisa mendoakan dan ya elus-elus dada aja sih. Ya sambil ya mungkin kalau memang kita di lingkungan pertemanan kita bisa jaga jarak, kita bisa bikin boundaries. Tapi kalau di keluarga kan nggak bisa. Gitu. Kalau di keluarga nggak bisa. Jadi apa? Ya berdoa sama Tuhan, minta hikmat supaya Tuhan kasih jawaban, kita bisa kasih solusi di tengah keluarga, jadi jawaban buat keluarga. Amin. Amin banget. Amin. Ini luar biasa banget memberkati. Pertanyaannya. Ya, di sini juga lagi komsel. Di sini juga lagi dengerin nih kan. Wow, halo. Jadi bisa dua arah ya, meneguhkan yang di sini dan di sana gitu. Nama Tuhan tetap dipermuliakan ya, dahsyat gitu. Dahsyat. Benar-benar jawabannya tuh relate dan bisa memberkati banget. Kita boleh masuk ke pertanyaan berikutnya kok ya? Boleh. Boleh tolong dibaca. Iya. Feli. Lanjut, ini dari Amoy. Halo Ko Yesua, nih aku ingin bertanya. Aman dalam perlindungan Tuhan, yaitu emang aku alamin beberapa tahun belakangan ini. Tapi setahun lalu banyak hal yang buat aku drop.
yaitu kampus, skripsi, dan lain-lainnya. Yang akhirnya membuat hidup aku berantakan. Jadi nggak nyembah, nggak cari Tuhan, kecewa sama Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana sih kok memperbaiki kembali natur kita sebagai anak Allah, yaitu nyembah. Sedangkan di diri aku aja sekarang terus terintimidasi dan minder untuk datang lagi sama Tuhan. Jujur kok, Amoy rasa banget hidup Amoy saat ini berantakan, gak bertumbuh, dan gitu-gitu aja gitu. Mungkin boleh tanggapannya. Oke. Oh, ini ya, aku percaya tadi kan bahwa Tuhan kan sahabat kita. Ya pokoknya hubungan kita sama Tuhan itu sama seperti hubungan kita sama teman-teman kita deh. Aku percaya gitu. Ya, gini. Kalau misalnya aku sama Andreas, kita tadinya hubungan dekat sekali. Kita sering teleponan setiap hari, cerita, sering main game bareng gitu kan. Ya kan? Tapi tiba-tiba Andreas menghilang dan lalu aku cariin dia terus, Dre kapan main? Dia tiba-tiba nggak balas aku. Tapi aku setiap hari selalu chattingin dia. Untuk jadi Andreas, ya kan, dari sisi Andreas, bagaimana caranya Andreas bisa kembali mendekat sama aku? Simple. Dengan cara apa? Dia balas chat aku, atau dia telepon aku balik. Bener gak? Karena saat itu aku pasti juga bersedia buat nemenin dia, karena aku teman yang baik. Ya sama dengan Tuhan. Tuhan itu tuh bukan Tuhan yang kalau kita gak balas chatnya terus dia berhenti chat kita. Enggak. Tuhan itu bukan Tuhan yang ketika kita nggak angkat telepon dia terus dia berhenti teleponin kita. Enggak, dia selalu manggilin kita setiap hari. Bahkan dia sangat dekat, dia nggak pernah tinggalin kita. Jadi bagaimana caranya mendekat kembali sama Tuhan? Panggil dia kembali, ngobrol kembali sama dia, doa kembali. Gitu. Kalaupun belum terasa seperti dia dekat, ngomong aja, Tuhan aku merasa kayaknya kok Tuhan nggak dekat sama aku ya. Tapi aku percaya bahwa Tuhan nggak pernah tinggalin aku. Izinkan aku merasakan Tuhan lagi. Karena aku percaya Tuhan lebih dekat dari siapapun yang pernah aku kenal. Gitu. Jadi sesimpel itu. Oke? Nah, kalau dibilang bagaimana cara bertumbuh, pertumbuhan itu akan terjadi secara otomatis ketika kita kembali terkoneksi sama Tuhan. Dan cara kita terkoneksi sama Tuhan adalah dengan kita berkomunikasi sama Tuhan. Libatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita lakukan. Akuilah dia di dalam setiap lakumu, kan kata firman. Ya, jadi apapun itu ngobrol sama Tuhan, di situ kita akan kembali merasakan bahwa Tuhan itu ternyata tidak meninggalkan kita. Dan bahkan dia tidak mengintimidasi kita, karena intimidasi itu dari iblis. Tapi dia menerima kita apa adanya dan dia kasih kita kekuatan untuk bisa mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan rencananya dia. Amin. Luar Amin banget. biasa, Dahsyat. amin. Luar biasa. Nih ada yang berterima kasih juga nih ya atas jawabannya, kayak Kamel tuh. Makasih atas jawabannya gitu. Terus ada pertanyaan lagi yang muncul. Shalom Kak dari Nopilaya. Shalom Kak, motivasi untuk tetap kuat dan harus tetap percaya dalam setiap keadaan, khususnya masa-masa sekarang. Terkadang mau menyerah, sudah mulai tak percaya, iman mulai melemah. Dan bahkan ketika kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan, malah banyak saja pencobaan-pencobaan yang datang. Padahal orang-orang di luar sana belum tentu mengenal Tuhan, hidupnya malah adem, nggak ada pencobaan. Dan satu lagi, mohon doanya untuk kesembuhan buat ayah saya yang lagi sakit parah. God bless you, gitu. Oke. Kenapa sih orang-orang di luar sana hidupnya enak-enak aja? Karena mereka sudah, ya kalau asumsi ininya ya, asumsi liarnya ya, ya mereka itu sudah menjadi makanannya iblis dan mereka sudah di dalam cengkraman iblis. Tapi karena kita ada di dalam cengkraman tangannya Tuhan, iblis itu berusaha banget untuk membuat kita jauh. Makanya percobaan itu gak berhenti-berhenti. Ada aja orang yang gak senang sama kita, ada aja hal-hal yang bikin kita meragukan kasih Tuhan. Karena iblis maunya kayak begitu. Iblis maunya tuh bikin kita jauh dari Tuhan. Tapi buat mereka itu mereka udah jauh mungkin dari Tuhan. Makanya iblis gak usah bersusah payah untuk menjauhkan mereka dari Tuhan. Tapi iblis bersusah payah untuk menjauhkan kita dari Tuhan karena kita dekat sama Tuhan. Karena kita dicintai, kita menyadari betapa kita dikasihi oleh Tuhan. Oke? Gitu. Jadi kita harus ingat itu. Dan ya kita berdoa sama-sama Tuhan berkati supaya papanya bisa segera sembuh. Dan walaupun kalau nggak sembuh, biar tetap imannya bertumbuh, tidak kehilangan pengharapan, tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Ya. Amin. Amin. Get well soon juga buat papanya Kak Nopilaya itu ya.
Yes. Teman-teman, pertanyaannya udah ditutup, tapi 2 pertanyaan terakhir yang udah masuk kita coba bantu sampaiin ya Ko ya, dan bantu tanyain ya Ko ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, Ko pernah nggak alamin sebelum Koko dipakai Tuhan kayak sekarang, Koko berasa nggak punya masa depan yang indah kayak sekarang karena keadaan yang gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan perubahan. Pernah nggak tuh Ko? Pernah lah. Aku ingat banget waktu itu sampai berapa 3 tahunan aku gak bisa tidur, aku depresi. Ya aku sampai gak bisa tidur, aku gelisah, aku bingung Tuhan mau kerjain apa. Tapi satu hal yang aku terus percaya bahwa aku tuh jalan bareng Tuhan. Dan aku selalu cross check apakah ini benar yang aku lakukan. Dan kalau memang ini benar, ya aku gak akan berhenti melakukannya. Sekalipun aku belum melihat buahnya. Dan aku nggak tahu ketika aku melakukan hal itu, wah ternyata 2019 salah satu konten yang Tuhan percayakan untuk aku bikin saat teduh akan meledak. Aku nggak tahu. Saat itu aku cuma berjalan, aku cuma lakukan yang terbaik, aku cuma percaya bahwa kalau aku berjalan sama Tuhan dan aku berada di dalam rancangan Tuhan, waktunya pasti akan tiba dan pasti akan indah nanti. Walaupun aku nggak tahu kapan. Bisa aja 2020, bisa aja 2016, bisa 2017, tapi kan gak ada yang tahu. Yang bisa kita lakukan apa? Cuma terus berjalan sama Tuhan. Jangan kehilangan pengharapan dan tetap terkoneksi sama Tuhan. Karena percaya deh, semua akan indah pada waktunya Tuhan. Dan gak ada yang tahu kapan. Bisa jadi 10 tahun lagi, bisa jadi 15 tahun lagi. Gak masalah waktunya. Yang penting kita tetap berjalan. Dan kita gak berhenti. Dan kita gak menyerah. Karena apa? Karena Tuhan yang selalu beserta sama kita. Yes, luar biasa Amin, banget. amin banget ya, luar biasa banget kayak bener-bener kita nggak akan pernah tahu kapan, jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah nyerah selama kita berjalan sama Tuhan gitu. Yes. Ini pertanyaan Ci, sebelum pertanyaan terakhir, aku ada penasaran deh kok. Ya. Ada nggak sih kok kayak Koko kan pernah tuh ngalamin kayaknya masa depan aku gelap deh, aku nggak tahu nih ujungnya gimana. Mungkin kan sampai ngerasa sedikit depresi kayak yang Koko bilang. Terus kayak titik baliknya buat Koko bangkit lagi, buat kembali tetap survive ngejar Tuhan tuh apa sih kok gitu yang bisa menginspirasi nih mungkin yang lain yang lagi ngerasa benar-benar depresi banget, stuck banget gitu. Oke. Kalau dibilang apa ya yang bisa bikin aku pertama berada di komunitas yang sehat. Ya. Pertama berada di komunitas yang sehat. Ini salah satu orangnya nih. Nih Yosua Gunawan. Dia yang suruh saya bikin konten saat teduh. Serius. Ini kenapa aku bisa ketemu sama dia? Karena aku ada di Komsel. Aku ada di Influence waktu itu. Dan ya jangan dong bro. Ini kedengeran di mana-mana nih. Ya. Jadi memang ya aku nggak akan bisa nggak akan bisa bertahan kalau aku nggak ada di komunitas. Ya. Dan hubungan kita sama Tuhan secara pribadi juga penting banget gitu. Harus dong kita tetap berdoa, bersyukur, merenungkan pengorbanan Kristus. Tapi berada di komunitas yang sehat nih seperti kalian lakukan sekarang, percaya deh nggak ada yang sia-sia. Gitu. Tuhan bisa gerakan siapapun untuk kasih visinya Tuhan melalui pertemanan kalian di komunitas. Dan akhirnya kalian bisa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan pada waktunya Tuhan tentunya. Amin. Karena aku ingat banget waktu itu aku ada di Komsel kayak berapa tahun ya, udah sekitar 2 tahunan ada di Komsel Influence itu, tapi visinya Tuhan baru tersampaikan itu di tahun kedua melalui Yosua. Padahal kita udah kenal, udah temenan, tapi entah kenapa di tahun kedua itu baru tersampaikan visinya Tuhan. Ya teman-teman mungkin ada di Komsel selama 5 tahun, mungkin di tahun ke-7 Tuhan baru sampaikan visi itu melalui salah satu member di Komsel kalian. Atau ada sebuah penguatan, ada sebuah ya itu ya kekuatan dari Tuhan, hikmatnya Tuhan. Jadi ya itu sih, itu peran komunitas sangat penting banget. Dan tentunya hubungan pribadi sama Tuhan juga. Oh, dahsyat. Dan disampaikan visi itu visi personal kah kok atau visi secara umum untuk melayani gitu kok? Kayak boleh kepo nggak nih kok? Kayak tiba-tiba Apa maaf? Kayak visinya tuh visi personal atau benar-benar kayak untuk melayani generasi gitu atau seperti apa tuh kok? Boleh nggak di-sharingin juga? Oh waktu itu mah si Yosua bilang bahwa yes kenapa nggak bikin YouTube worship, itu kayak benar-benar akurat banget kayak bikin konten worship gitu. Jadi ya bisa seperti itu, bisa benar-benar direct Tuhan ngomong. Itu. Jadi ya intinya berada di komunitas deh, percaya deh komunitas yang sehat.
Ya, aku nggak tahu sih, mungkin teman-teman berasa di sini ada yang berasa mungkin kurang pas atau mungkin ada ya nggak semua orang cocok dengan komunitas kita ya gitu. Nggak apa-apa, tanya Tuhan, Tuhan aku perlu ada di komunitas yang mana gitu, minta Tuhan direct supaya kita ketemu lingkaran yang tepat yang memang ya itu di situ Tuhan mau kita berada gitu loh. Ya kan memang setiap komunitas kan udah banyak sekali komunitas. Nah, setiap komunitas itu kan punya tujuannya Tuhan masing-masing. Nah, kita tanya Tuhan, kita harus berada di komunitas yang mana. Tapi kalau memang hatimu sudah ada di sini, kamu merasa cocok bertumbuh di sini, ya udah stay di sini. Gitu. Amin, amin. Jadi Amin. cek terus ya buat maju gimana. Nih kayak pertanyaan pamungkas nih yang orang selalu tanyain tuh kayak nggak jauh dari worship dan gospel song. Ko, how do you write your own gospel song? Ko dari Fata Lukman nanyain itu kayak gimana gitu bisa sampai tertuang yang indah dan benar-benar sampai ke hati itu. Waduh, kalau dibilang gimana dulu sih ya, aku cuma nggak banyak mikir, aku cuma kalau dibilang nulis lagu rohani juga aku kan belum banyak-banyak banget ya. Cuma setiap kali aku nulis tuh aku sebisa mungkin mengurangi menggunakan pikiran aku sih di awal. Jadi aku lebih banyak pakai perasaan aku dan renungin firman gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang gimana cara nulisnya, aku juga nggak tahu ya pimpinan Roh Kudus tentunya. Tapi pasti itu semua kan lahir dari apa yang aku dengar, apa yang sering aku lihat, apa yang aku alami. Jadi ya semua itu ditulis bukan berdasarkan jebret langsung ada, tapi itu berdasarkan pengalaman dan juga perenungan yang dilakukan sehari-hari sama Tuhan gitu. Yes. Amin banget ya, pengalaman, perenungan, dan berjalan tuntunan Roh Kudus tuh benar-benar kayak itu yang jadi kunci ya, bukan pikiran sendiri, bukan cuma perasaan sendiri. Thank you banget kok, so bless, benar-benar terberkati luar biasa. Kita senang banget dapat kehormatan dari Ko Yesua untuk bisa sempetin waktunya di tengah kesibukannya, mau banget memberkati kita dengan sharing-sharingnya.